Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Siti Fatimah dengan NPM 203600026 dari Prodi Manajemen Informatika. Jadi pada video ini saya ingin mengerjakan tugas UTS saya. Jadi di sini terdapat 5 pertanyaan dan di sini saya akan langsung menjawabnya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Mengapa perancangan basis data dianggap sesuatu yang penting? Perancangan basis data merupakan proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Pemanfaatan basis data pada bidang perpustakaan memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data dengan cepat dan mudah. Karena data terorganisasi dengan baik, pencarian suatu data pun menjadi mudah. Database sendiri mampu mengurutkan data sehingga teratur dan dapat terkumpul secara cepat. Database mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Jadi, perancangan basis data ini sangat penting sekali sistemnya, karena di sini bisa mengorganisasikan data dengan baik, juga bisa diolah dengan cepat dan tepat. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan tujuan dibuatnya arsitektur sistem basis data dan sebutkan contoh kasusnya. Jadi tujuan awal dan utama dalam pengolahan data pada sebuah basis data adalah sebagai berikut. Ada keakuratan atau akurasi, pembentukan relasi antar data dengan menerapkan aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Juga ada efisiensi ruang penyimpanan space, penggunaan basis data. Jadi di sini efisiensi ruang penyimpanan data dapat dilakukan dengan melakukan penekanan jumlah penggunaan data. Kemudian ada kecepatan atau bisa disebut dengan speed, dan kemudahan penggunaan basis data, maka penyimpanan perubahan terhadap data atau menampilkan data kembali. Terus tujuan berikutnya ada keamanan atau security, yaitu keamanan data diperlukan untuk melindungi data terhadap akses yang ilegal yang bermaksud merugikan atau bahkan merusak data dalam sistem basis data. Kemudian ada contoh kasusnya, yaitu pada database klien atau server saat mengakses DBMS atau singkatan dari database manajemen sistem, dibutuhkan program membuka koneksi ke DBMS server. Sekali koneksi terbuat, maka program klien dapat berkomunikasi dengan DBMS. Contohnya ODBC atau Open Database Connectivity yang menyediakan API atau Application Programming Interface, atau JDBC yang digunakan program klien Java untuk akses ke DBMS. Pertanyaan berikutnya, kita memasuki soal nomor 3, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang model basis data implementasi dan sebutkan contoh kasusnya. Jadi tahap implementasi basis data merupakan upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori sekunder atau disk. Dengan bantuan DBMS atau Database Management System yang kita pilih, tahap implementasi basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat ke skema atau struktur basis data sesuai dengan DBMS yang dipilih. Kemudian ada contoh kasusnya, yaitu universitas atau sekolah. Jadi pada model basis data implementasi ini, universitas atau sekolah bisa menerapkan basis data seperti dalam sistem pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru, terus sistem pelaporan nilai ujian atau tes, kemudian pengolahan data siswa, dan penjadwalan kegiatan perkuliahan atau e-learning, dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita memasuki soal keempat, yaitu apa yang Anda ketahui tentang model basis data berorientasi objek, dan berikan contoh kasusnya. Jadi database berorientasi objek merupakan bentuk database yang menyimpan data dan prosedur sebagai objek yang bisa secara otomatis diambil dan dipakai oleh objek klien. Data yang menjelaskan atribut dari suatu entitas seperti operasi yang dapat dilakukan atas data tersebut pada suatu objek dilakukan
pengkapsulan atau enkapsulasi dan dapat dilakukan oleh objek lain. Kemudian contoh kasusnya yaitu database orientasi objek biasanya digunakan dalam aplikasi keuangan dan perbankan karena aplikasi tersebut membutuhkan model data yang harus dengan mudah diubah agar mampu memproses kondisi yang muncul secara cepat. Selain itu, database berorientasi objek mampu menyimpan data rekursif. Kemudian kita masuki soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, apa yang Anda ketahui tentang ketergantungan fungsional dan berikan contoh kasusnya. Jadi, ketergantungan fungsional berperan penting dalam desain perencanaan basis data, khususnya pada pendekatan teknik normalisasi basis data dalam melakukan dekomposisi struktur tabel data dengan ketergantungan fungsional dapat memudahkan analisis untuk mendefinisikan atribut key relasi sistem basis data. Kemudian ada contoh kasusnya yaitu gambaran ketertarikan alami antar kolom yang satu dengan kolom lainnya dalam sebuah tabel atau universal di mana dapat terlihat gambar hubungan akurat antara dua kolom dikatakan terikat atau tidak terhadap primary key. Ketergantungan fungsional bertujuan untuk membuat seluruh kolom dalam satu tabel hanya tergantung pada primary key, seperti itu. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.